untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai muka 5 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, kan yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya, tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja ya oleh pihak kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya. Akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Pemuda Nusantara apa gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Kang Rizal Fadila.
memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Khosudin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh, fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah, gua cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara lebih halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan. Karena dia berkali-kali secara institusi terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Semua kejahatan sudah dilakukan oleh polisi. Perkosaan, penipuan, pemalsuan barang bukti, rekayasa kasus, narkoba, semuanya. Cuma satu yang belum polisi lakukan. Tahu nggak? Cuma satu yang belum polisi lakukan, yaitu nembak kepala Kapolri. Itu yang belum lakukan. Semuanya sudah. Nah, tanya Bung Rismono, dia punya data si Mukti, Kita berbicara tentang sebuah momen yang sangat bersejarah bagi bangsa ini, di mana teman-teman gelombang momen yang sangat banyak pergerakan rakyat yang sudah tidak terbendung lagi. Ya, oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video kali ini sangat cukup menarik kita dengarkan. Ini membahas gelombang desakan masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban mantan Presiden Joko Widodo dan geng Solo atas berbagai kebijakan selama masa jabatannya. Nah, berikut ini adalah poin-poin utama yang kita bahas. Yang pertama, Mahkamah Rakyat luar biasa. Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga pakar, menyuarakan protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai pembajakan lembaga negara atau state capture, tindakan ugal-ugalan dalam pengambilan kebijakan serta pelanggaran hak-hak konstitusional rakyat. 4 tuntutan utama. Yang pertama, skandal ijazah palsu. Adanya klaim bukti ilmiah mengenai ketidakcocokan dokumen ijazah yang digunakan oleh Jokowi. Yang kedua, korupsi dan utang. Kritik tajam terhadap lonjakan utang negara yang drastis serta dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur dan bantuan sosial. Dan yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan kroni dan melenggengkan kekuasaan keluarga. 4. Penelusuran aset. Sorotan terhadap kenaikan kekayaan keluarga pejabat yang signifikan selama dalam 10 tahun terakhir. Tantangan bagi Presiden Prabowo. Video ini menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang diklaim telah memanggil pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Publik kini menunggu apakah Prabowo akan berani mengambil tindakan tegas untuk mengadili pihak-pihak yang dilaporkan atau apakah pengaruh rezim lama masih terlalu kuat. Nah, video ditutup dengan rangkuman berbagai komentar tanggapan netizen Indonesia yang menunjukkan kepuasan sekaligus desakan agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Mengapa muncul desakan membubarkan Polri? Desakan untuk membubarkan Polri muncul karena institusi tersebut dianggap telah terlibat dalam berbagai macam kejahatan secara berulang kali. Beberapa bentuk kejahatan yang disebutkan mencakup: pertama, perkosaan dan penipuan; 2, pemalsuan barang bukti dan rekayasa kasus; dan yang ketiga, kasus narkoba. Nah, selain itu, pembicara dalam video mengklaim bahwa secara institusi Polri dianggap sudah tidak lagi independen dan hanya menuruti kepentingan penguasa yang ditunjukkan melalui perilaku anggota kepolisian terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Siapa pihak yang melaporkan DR Tifa dan lain-lain? Pihak yang melaporkan DR Tifa dan Roy Suryo, Rismon, dan Kang Rizal Fadilah adalah sebuah kelompok yang disebut sebagai Persatuan Pemuda Nusantara. Nah, publik tidak percaya pada hasil forensik kepolisian karena adanya anggapan bahwa kepolisian tidak lagi independen dan hanya menuruti kemauan penguasa.
Selain itu, ketidakpercayaan publik juga dipicu oleh pengalaman masa lalu yang dimana kasus-kasus sebelumnya dianggap dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan, seperti dalam kasus Sambo yang melibatkan penghilangan barang bukti, CCTV, dan skenario yang dianggap tidak masuk akal. Apa peran Mahkamah Rakyat dalam situasi saat ini? Peran Mahkamah Rakyat luar biasa adalah untuk menjadi wadah bagi masyarakat menyuarakan tuntutan pertanggungjawaban atas tindakan pembangkangan konstitusi dan situasi state capture atau pembajakan lembaga negara yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Nah, secara spesifik Mahkamah Rakyat menjalankan fungsi berikut. Pertama, menyatakan sikap menegaskan bahwa negara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelenggengan kekuasaan keluarga. Menyerukan prinsip moral dan konstitusional, mendesak para pemangku jabatan negara untuk kembali pada sumpah jabatan, memegang teguh Pancasila, serta menghentikan penyalahgunaan sumber daya negara demi kekuasaan, mengekspos pelanggaran, menyoroti berbagai kebijakan ugal-ugalan yang dinilai telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Apa bukti skandal ijazah menurut massa? Berdasarkan klaim yang disampaikan dalam video, massa aksi mengajukan beberapa argumen terkait dugaan ijazah palsu, di antaranya. Yang pertama, analisis fisik dokumen. Terdapat klaim mengenai adanya ketidakcocokan pada jenis kertas dan tinta yang digunakan pada ijazah tersebut. Data administrasi, terdapat argumen bahwa nomor mahasiswa baru diinput sesaat sebelum masa pencapresan tahun 2014. Pihak yang menuntut aksi tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa ijazah tersebut merupakan rekayasa besar dalam sejarah. Apa dampak penguasaan negara oleh segelintir pihak? Tindakan pembajakan lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit atau state capture telah menimbulkan beberapa dampak sebagai berikut ini. 1. Pelanggaran hak konstitusional. Kebijakan yang dihasilkan dari kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketimpangan dan kerentanan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan yang melebar serta memperluas dan memperdalam kerentanan sosial dan integritas manusia. Hilangnya kendali rakyat kehilangan kendali atas negara, sementara pertanggungjawaban pemerintah menjadi kabur. Kebijakan ugal-ugalan. Pengambilan kebijakan dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi publik yang kemudian direspon dengan represi dan kriminalisasi jika ada protes. Mengapa kebijakan dianggap tanpa partisipasi publik? Kebijakan dilakukan tanpa partisipasi publik karena pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup. Selain itu juga ketika ada protes dari masyarakat, suara tersebut tidak didengarkan dan justru direspon dengan represi serta kriminalisasi. Mengapa gerakan massa meluas ke berbagai kota? Gerakan massa meluas ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar hingga Semarang karena adanya kekecewaan yang mendalam serta tuntutan keadilan yang serentak dari berbagai elemen masyarakat. Nah, beberapa faktor utama yang memicu meluasnya gerakan ini meliputi: yang pertama, 1. Suara hati. Massa dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa buruh hingga petani, merasa memiliki keresahan yang sama untuk menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang dianggap merusak tatanan negara selama 10 tahun terakhir. Kekesalan terhadap ketidakadilan. Rakyat merasa sudah muak dan lelah melihat ketidakadilan di negeri ini sehingga mereka bangkit untuk menuntut perubahan dan mengadili pihak-pihak yang dianggap menindas. Respon terhadap aksi pemukaman. Adanya pandangan bahwa pemerintah tidak melanggar suara rakyat dan justru merespon protes dengan represi serta kriminalisasi sehingga memicu semangat perlawanan yang lebih luas di berbagai daerah. Nah, teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga